Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jafar dari Desa Drisin Wetan, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo, Ustadz. Ya, mari. Yang mau saya tanyakan tentang rosi wal murtasi. Bagaimana kalau pemberian atau penerimaan dari suatu pemilihan tapi yang di situ dikelola oleh panitia, tetapi uang itu didapatkan dari beberapa calon itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan pertanyaan dari pendengar radio yang pada intinya saya sendiri juga ragunya ya setuju dengan pertanyaannya, yaitu tentang antara transaksi pembelian dan infak. Itu yang saya juga bingung. Ada suatu daerah menerima bantuan dari pusat berupa bibit, itu instruksi dari pusat itu gratis. Tapi di suatu daerah itu dikelola oleh kelompok itu, bagi yang mengambil itu dikenai infak per kilo itu 5.000. Nah, itu timbul dua pendapat. Pendapat yang pertama itu, yang bagi lahannya sedikit itu kan otomatis mendapatkannya itu sedikit. Jadi untuk meninggalkan itu lebih mudah. Saya lebih baik tidak mengambil itu, malah beli di pasar walaupun harganya 3 kali lipat daripada yang katanya infak 5.000 itu. Nah, pendapat yang kedua itu karena lahannya itu lebih luas, itu mengambilnya, mendapatkan haknya itu kan lebih banyak. Dihitung-hitung, kalau bahasa Jawanya itu ngelotrong gitu loh. Itu kan lebih baik saya mengambil. Lah, pemahaman mengambil itu enggak mau dia dikatakan infak, itu ya saya beli murah gitu, Ustadz. Lah, itu pemahaman yang mengambil dan yang menerima infak itu apa termasuk transaksi jual beli. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pernah mendengar suatu kata itu, apakah ada di dalam Al-Quran atau Sunnah, jangan memakan hartamu kecuali dengan cara perniagaan. Nah, demikian dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang sopan, saya minta maaf. Atas penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uang iuran dari para calon, iuran itu kemudian diserahkan kepada desa gitu ya, atau pada kampung atau kelompok, diharapkan untuk mendukung. Saudara diberi dari calon, misalnya mau calon bupati, calon lurah, diberi uang, menerima boleh enggak? Boleh, asal tidak ada ikatan. Tak kasih uang ini, besok nyoblos aku lah itu suap, menyuap kalau itu. Ya, kalau dikasih uang, diterima boleh aja. Rasa tekon, ya Pak, didumi amplop satu-satu, apa seket-seket, ya terima itu aja. Walaupun pilihanmu bukan kepada itu, saya sudah punya pilihan mau milih si A, ini si B datang memberi uang, si A-nya tidak memberi uang, ya yang saya pilih si A, mau saya tidak. Ya, atau karena dikai uang tuh ngalih lah, itu kamu menerima suap, menerima suap. Itu ya, jadi bisa mengerti itu. Suap menyuap itu seperti itu. Kebetulan bantuan gratis ya, kalau kamu tahu dari pemerintah itu gratis, tekan ngisor kok dijual, kamu membeli, itu kamu beri kesempatan korupsi. Namanya tolong menolong dalam berbuat dosa. Andai kata sak kampung itu kompak, wong ini gratis kok beli, semua jangan beli, bingung dia. Mesti akhirnya gratis kan. Ya. Kalau tahu itu gratis, kok kamu terus timbang tuku njopo larang, tak tuku kene murah. Kok tak tuku kene murah? Karena njopo larang, maka pemerintah memberi kamu gratis, ora usah tuku.
Lah kok tekan isor didol. Nah, itulah pengkhianat ya semacam itu. Ya. Kalau kamu membeli berarti kamu menolong orang untuk berkorupsi. Mestinya kalau betul-betul tahu gratis, rakyatnya dikompakan tolak. Membeli serupiah pun nggak mau. Gratis itu hak saya kok suruh membeli lah gitu. Nah, kalau semua kompak tidak membeli, tentu dia akhirnya ya menggratiskan. MTA juga begitu. Dapat bantuan, datang ya membantu, bantu 100 juta. Tapi menandatangani 100 juta, menerima uang hanya 75 juta, tolak. Kalau saya tanda tangan 100 juta, bunyinya uang saya tandai 100 juta, terima harus 100 juta. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Nah kalau 100 juta kok menandatangani 100 juta. Terus nanti menerima 75. Lah yang 25 kemana? Nah itu beri kesempatan korupsi tahu. Maka kalau ora gelem wong sing liyane gelem, yang lain mau silahkan. Tapi kalau saya tidak mau, sebab itu saya memberi kesempatan menolong kamu untuk korupsi gitu. Dan Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal itsmi. Tolong menolong itu dalam kebaikan wa taqwa. Mengarah kepada takwa, takut pada Allah boleh. Tapi jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Nah, itu jelas berbuat dosa kok saya tolong. Enggak mau. Nah, gitu kan? Jadi kalau semacam itu bukan jual beli, namanya kamu beri kesempatan orang berkorupsi. Mulai Indonesia ini jane sugih, pegawainya ya akeh. Pejabat-pejabatnya akeh. Sing angel golek wong jujur kuwi. Walaupun sudah disumpah. Ya, nalika arep disumpah dan wis sumpah sih Qur'ane kok dhuwur sirahe. Ngono rene apa-apa tempel ke ngono ora apa-apa kok. Wong isine Quran aja nggak ngerti. Jadi kalau sumpah, ya, palsu itu termasuk dosa besar. Nah ini, mesti disumpah nyatane ya ada korupsi kan ada gunane. Lah sing nyumpah we nganggo jubah lho kuwi. Nganggo jubah, nggo Quran kok kayak dhuwur sirahe. Lah kok ada korupsi kan? Jadi kan ngingkari sumpahnya. Mengingkari sumpah itu bukan orang mukmin, orang munafik. Kata Allah, kata Nabi itu orang munafik. Orang munafik itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, janji ingkar, dipercaya untuk ngelola itu tadi membagikan, dipercaya suruh bagian gratis saja mbok dol, berarti khianat. Itu orang munafik. Nah, kita harus mulai ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita diberi amanat untuk membagikan itu, jangan kamu jual. Ya. Nah, kalau kamu diajak mengkhianati itu, tolak. Nanti insya Allah bentar lagi seluruh MTA, seluruh Indonesia akan membagi paket sembako. Ini bukan yang empat. Ya itu sudah menjadi kebiasaan dalam memperingati itu. Nah kalau saudara yang diberi membagikan sepaket, satgas itu yang tugas tidak kita memanggil orang, tapi satgasnya bagian ke rumah-rumah, datangi ke rumahnya masing-masing, ya. Terus kamu minta satgasnya itu, Pak, niki wani paket sembako, pun kula aturi ngantos saikhlase. Nah, itu pun itu korupsi, suap itu. Ya, saikhlase pun pinten. Ya pun saikhlase lah. Kita ora mau saikhlase sithik lah, kemudian ditentokke apa lagi. Padahal paket itu nanti misalnya satu paket harganya 100 atau 90, kon ganti saikhlase dikai nek gangsal 1000 pun saikhlase ta, 4000 nggih kenging. Kita emang sithik dosa itu. Ya, dosa. Wong kamu sudah bagikan kok dadak nganggo saikhlase. Lah ongkos jalan. Nek ora gelem aja.
Engkau ngedum rono kan ya rekoso. Kalau kamu untuk itu aja merasa rekoso, tidak mau, jangan mau, daripada kamu khianat. Yang mau masih banyak, relawan-relawan yang mau membagikan masih banyak. Nah, itu ya. Jangan makan hartamu. Ya, coba dibaca itu dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarazim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ada notnya di situ. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Jadi itu bukan makan harta, bukan berarti intuknya, bolehnya makan rezeki itu hanya dengan berdagang, tidak. Ya dah? Kalau kamu melakukan perdagangan, maka tekanannya di itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi yang dilarang itu dengan kebatilan, dengan cara yang batil, yang dosa, yang tidak halal. Misalnya kamu berdagang dengan mengurangi takaran, mengurangi timbangan, walaupun jual beli, tapi ada pengkhianatan. Ya, apa jual buah, apa jual apa sajalah, apa gula, apa jual minyak, apa dikurangi takarannya. Nah, itu batil, itu haram hukumnya. Maka kalau dengan jual beli ya dilakukan dengan apa? Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kalau itu jual beli dilakukan secara terbuka. Yang membeli dan yang menerima sama-sama ridho, tidak ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan, nah mesti yang terasa tertipu itu yang kecewa, tidak ridho sebenarnya. Misalnya saudara jual ayam apa jual lah, apa jual bandeng lah, apa-apa aja lah. Karena ayamnya tadi sebetulnya sudah mati, ya, karena yang mati banyak, kalau tidak dijual rugi akhirnya disembelih, wis mati disembelih, terus nanti dijual bersama-sama yang baru sembelihan itu. Ya laku nanti, tapi dengan cara batil, itu penipuan. Jual bandeng misalnya, dulu lagi duk ke anu, enek sing bosok. Ya nek bosok oke diguak ya maniman. Kebetulan kamu pandai mengelola, dicampur karo sing baik tadi, dicamari obati apa, lah terus dadi apik meneh, dijual laku. Nah, itu juga penipuan. Itu namanya jual beli dengan cara yang batil. Nah, jual beli yang baik dengan ridho sama ridho, terangkan apa adanya. Iki sing apik-apik iki, lah sing rada bosok iki. Rada. Sing bosok tenan iki gitu. Lah kalau kamu rada bosok harganya memang murah rada bosok. Lah percaya ambunen diambu, oh ya mung rada iki. Kalau kamu mau ya boleh beli, kamu beli ning regane rada murah wong rada bosok. Nek kene rada bosok lho. Nek mbok mulih omahmu Jogja kono tekan kono bosok lho. Artinya diterangke apa enenge. Lah itu ridho sama ridho. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah itu jelas barang bosok dicampurke, akhirnya bisa diketahui, dikelola demikian rupa, akhirnya diketahui bahwa seolah-olah baik semua. Lah itu batil itu namanya. Maka kalau jual beli sama ridho sama ridho, tidak ada unsur penipuan. Tapi kalau tidak dengan jual beli, ya boleh aja. Misalnya mungkin jadi buruh, ya, angkutan, apa becak, apa ngersi, apa
kebun, apa macul di sawah, atau bajak di sawah terus diongkosi diberi upah, boleh itu. Itu maksudnya jangan sampai ada unsur penipuan di dalam jual beli atau dalam hal mendapatkan rezeki. Karena di ayat lain Allah menerangkan ya ayyuhalladzina amanu ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai kamu orang yang beriman, makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah di bumi dengan yang halal yang baik. Jangan mengikuti langkah setan. Langkah setan itu akan bil batili, dengan batil. Setan itu musuh. Maka dibujuk rayu dengan apapun jangan mau mengikuti setan. Nah itu ya. Kemudian ya udah terjawab semua. Apalagi? Penanya dengan nomor mic 5, silakan.